Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan tausiah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan karakter laki-laki soleh, dimana telah kita kaji di segmen sebelumnya, yaitu kaitan dengan 3 karakter laki-laki soleh. Nah, itu sampai di poin yang ketiga, dan kali ini kita akan masuk di poin yang keempat, bahwa karakter laki-laki soleh yang keempat adalah mereka menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan utama mereka. Masya Allah. Jadi laki-laki yang soleh itu berkarakter menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan utamanya, tapi bukan dunia. Kita mendapati firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77. Allah mengatakan wal akhiratu khairun limanittaqah. Dan sungguhnya akhirat itu lebih baik bagi siapa? Limanittaqah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang yang bertakwa itu dia akan lebih memilih akhirat daripada kehidupan dunia. Dan Allah pun dalam ayat yang lain mengatakan apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sungguhnya bahwa akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Yang karenanya seorang laki-laki soleh, karakter mereka adalah akan menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan utamanya. Dan kita mendapati juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi di mana bahwa seorang laki-laki yang soleh itu siap untuk bersusah-susah, berpayah-payah dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Dia meyakini betul ad-dunya sijnul mu'min, karena dunia ini penjaranya bagi mukmin. Tempat yang dia akan mendapatkan kepayahan, kesulitan. Wa jannatul kafir, dan sedangkan dunia ini surga untuk orang-orang kafir. Karena mereka akan semau mereka sendiri untuk menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Mereka tidak tahu aturan, mau melanggar ataupun tidak, mau baik ataupun tidak. Itulah orang-orang kafir. Tapi seorang mukmin tidak begitu. Yang sehingganya konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita untuk memanajemen tentang perkara dunia kita ini. Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan mali wad dunya. Untuk apa dunia bagiku, kata Rasulullah. Wa ma'ana wad dunya illa karokibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Karena kata Rasulullah, permisalan antara aku dan dunia itu hanya seperti seorang yang musafir, pengendara, seorang pejalan yang kemudian apa? Istadalla tahta syajarah, untuk singgah di bawah sebuah pohon karena mungkin panas atau hujan. Setelah itu apa? Dia tinggalkan lagi tempat tersebut. Yang karenanya karakter seorang laki-laki yang soleh itu adalah laki-laki yang akan menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan utamanya, bukan dunia. Ini di poin yang keempat. Adapun poin yang kelima, sangat takut kepada Allah dan ancamannya. Laki-laki yang soleh karakter mereka adalah sangat takut kepada Allah dan ancamannya. Ini poin yang kelima. Ada satu ungkapan yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menukil perkataan Abdul Qasim Al-Hakim yang berkata, siapa yang takut akan sesuatu, niscaya ia lari daripadanya, dan barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya dia akan lari untuk menuju Allah. Jadi siapapun yang takut kepada Allah, takut akan ancamannya, takut nerakanya, takut murkanya, maka di mana dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu.
Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bertakwa ya kepada Allah di antara kalian. Di mana kita untuk mengikuti Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah, takut akan ancaman Allah. Ya, dan di antaranya bahwa Allah menyebutkan dalam surat Fatir ayat ke-28, di antaranya orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Karena sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya saja mereka adalah para ulama. Ya, ini ya karakter laki-laki soleh yang kelima. Mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah dan ancamannya. Adapun kemudian yang keenam, ya, mereka adalah orang yang selalu bertobat dan mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ya, ini karakter laki-laki soleh yang keenam, selalu bertobat dan mohon ampun atas dosa-dosanya. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan satu perbuatan keji, dosa, audolamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarallah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka kemudian segera mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena mereka yakin tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan amal keburukan itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, karenanya qaulullah pada ayat ini sangat jelas ciri-ciri laki-laki yang soleh, dia selalu bertobat kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosanya, karena bagaimanapun kehebatan seorang itu, ya, pasti akan terjerumus kepada kesalahan, dosa dan maksiat. Ya, karena Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan, likulli ummati khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik umatku yang melakukan kesalahan yang mereka segera bertobat kepada Allah, segera kembali kepada jalan Allah. Dan kalau kita melihat yang dilakukan oleh Rasulullah itu bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah di setiap harinya 100 kali. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'a marrah. Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, mohonlah ampun kalian kepada Allah, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu harinya itu sebanyak 100 kali, kata Rasulullah. Itu Rasulullah, apalagi kita. Yang karenanya karakter laki-laki yang soleh, ya, di poin yang keenam, mereka adalah orang yang selalu bertobat dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wallahu ta'ala alam. Untuk poin-poin berikutnya, karakter laki-laki yang soleh akan kita kaji insyaallah di segmen berikutnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina fi kulli jam'il aqtar, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.